Harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamina seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex kembali mengalami kenaikan per Senin kemarin. Jumlah kenaikan harga BBM non-subsidi mulai dari Rp500 hingga Rp4.000. Kenaikan harga BBM non-subsidi ini seiring lonjakan harga minyak dunia imbas konflik di Timur Tengah. Kembali bersama kami, pemirsa. Harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamina seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex kembali mengalami kenaikan mulai dari Rp500 hingga Rp4.000. Ya, kenaikan harga BBM non-subsidi ini seiring lonjakan harga minyak dunia imbas konflik di Timur Tengah. Harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamina seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex kembali mengalami kenaikan per Senin kemarin. Jumlah kenaikan harga BBM non-subsidi mulai dari Rp500 hingga Rp4.000. Kenaikan harga BBM non-subsidi ini seiring lonjakan harga minyak dunia imbas konflik di Timur Tengah. Berdasarkan situs resmi Pertamina Niaga, harga Pertamax Turbo naik Rp500 dari Rp19.400 per liter menjadi Rp19.900 per liter. Harga Dexlite naik Rp2.400 dari Rp23.600 per liter menjadi Rp26.000 per liter. Dan harga Pertamina Dex naik Rp4.000 dari sebelumnya Rp23.900 naik menjadi Rp27.900 per liter. Sementara untuk BBM jenis Pertamax RON 92 tetap sebesar Rp12.300 per liter, Pertamax Green RON 95 tetap Rp12.900 per liter, dan Pertalite Rp10.000 per liter. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, BPS melaporkan kenaikan harga BBM non-subsidi pada pertengahan April 2026 belum berdampak signifikan terhadap inflasi. Komoditas bensin ini hanya memberikan andil inflasi sebesar 0,13% terhadap inflasi kelompok pengeluaran transportasi. Badan Pusat Statistik melaporkan kenaikan harga BBM non-subsidi pada pertengahan April 2026 belum memberikan dampak yang signifikan terhadap inflasi. Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono, komoditas bensin yang merupakan bagian dari kelompok pengeluaran transportasi hanya memberikan andil inflasi sebesar 0,13% terhadap inflasi kelompok pengeluaran transportasi yang mengalami inflasi sebesar 0,34% secara bulanan pada April 2026, serta andil inflasi 0,02% terhadap inflasi umum bulanan April 2026. Rendahnya andil inflasi komoditas bensin tersebut disebabkan karena kenaikan harga hanya terjadi pada kelompok BBM non-subsidi. Yang untuk bobot BBM non-subsidi ini relatif rendah ya. Kenapa rendah? Karena non-subsidi kan dikonsumsinya di kalangan terbatas, teman semuanya ya. Sehingga ya tentunya kalau bobotnya itu rendah ya, pengaruhnya itu secara keseluruhan ini relatif tidak signifikan. Seperti diketahui, inflasi pada April 2026 tercatat sebesar 0,13% secara bulanan, 2,42% secara tahunan, dan 1,06% dalam tahun kalender. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Pusat Komando Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan 15.000 prajurit dan 100 pesawat untuk mendukung Project Freedom dari Presiden Trump. Ya, operasi pembebasan kapal di Selat Hormuz dimulai Senin pagi waktu Timur Tengah. Senin pagi, Amerika Serikat memulai operasi pembebasan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Untuk mendukung operasi pembebasan ini, Pusat Komando Amerika Serikat mengumumkan akan 15.000 prajurit, kapal perusak rudal, 100 pesawat berbasis darat dan udara, multiplatform tak berawak seperti drone, kendaraan darat militer, dan kapal selam tak berawak. 15.000 prajurit ini akan menambah kekuatan baru Amerika Serikat di perairan Timur Tengah. Operasi pembebasan dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Melalui akun media sosialnya di Truth Social, Trump mengaku diminta banyak negara untuk membantu membebaskan kapal-kapal mereka yang terjebak di Hormuz. Trump mengaku sudah berdiskusi dengan Iran terkait hal ini. Operasi pembebasan dimulai Senin pagi waktu Timur Tengah.
Trump menilai kapal-kapal di bawah perusahaan dan negara-negara tersebut tidak terlibat konflik dan harus dibebaskan segera. Terlebih banyak dari mereka yang sudah kekurangan makanan. Namun Trump juga mengancam jika operasi pembebasan yang menurut Trump merupakan operasi kemanusiaan ini menerima gangguan. Ia tak segan akan menangani gangguan dengan cara tegas. Namun Komandan Pusat Amerika Serikat Brad Cooper melalui rilis Pusat Komando Amerika juga mengingatkan Amerika akan tetap mempertahankan blokadenya di Selat Hormuz. Sementara Iran hingga saat ini belum juga mengizinkan blokade Hormuz dibuka. Berbagai sumber untuk Addiction. Kapal tanker Iran lolos dari blokade Angkatan Laut Amerika Serikat dan tengah menuju Kepulauan Riau, Indonesia. Kapal tanker Super Iran kedua telah memasuki Selat Lombok, Indonesia. Setelah menghindari blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di sekitaran Selat Hormuz. Data pelacakan minyak menunjukkan sebagian besar pengiriman minyak mentah Iran yang diluncurkan pada bulan April telah mencapai tujuan mereka meskipun ada pencegatan Angkatan Laut Amerika. Situs pemantau pengiriman minyak tankertrackers.com melaporkan kapal tanker minyak mentah super besar Iran kedua yang diidentifikasi sebagai Derya telah memasuki Selat Lombok. Kapal Derya sekarang berlayar di perairan Indonesia menuju Kepulauan Riau setelah upaya sebelumnya untuk mengirimkan 1,88 juta barel minyak mentah Iran ke India pada pertengahan April gagal. Kapal tersebut kemudian mengubah haluan dan melanjutkan perjalanan ke selatan, sementara beberapa kapal tanker terkait Iran lainnya di wilayah tersebut dialihkan oleh pasukan Angkatan Laut Amerika. Kapal Derya sekarang bergerak menuju titik pertemuan yang direncanakan di gugusan Pulau Riau. Sebelumnya kapal tanker super Iran lainnya Hughes yang membawa 1,9 juta barel minyak mentah juga setelah memasuki Selat Lombok setelah menghindari upaya pemantauan Amerika. Kedua kasus tersebut menunjukkan beberapa kapal pengiriman Iran terus menggunakan jalur maritim alternatif meskipun aktivitas Angkatan Laut Amerika meningkat yang bertujuan untuk mengganggu ekspor minyak Iran. Sekitar 25 kapal tanker minyak berangkat dari pelabuhan Iran membawa minyak mentah selama bulan April. 7 kapal dialihkan kembali ke pelabuhan Iran oleh Angkatan Laut Amerika, sementara 2 disita oleh pasukan Amerika. Kapal-kapal yang tersisa telah mencapai tujuan yang direncanakan atau berhasil tiba di titik pertemuan yang telah ditentukan. Selat Lombok telah menjadi jalur alternatif yang semakin penting bagi kapal-kapal yang berupaya menghindari pengawasan ketat di perairan di blokade Amerika. Bagi sumber Addiction. Ya, Menteri Perindustrian Korea Selatan Kim Jung Kwan akan melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick untuk membahas investasi Korea di Amerika Serikat pada akhir pekan mendatang. Pertemuan ini dilakukan sebagai bagian dari langkah-langkah untuk mengimplementasikan kesepakatan perdagangan yang ditandatangani kedua negara tahun lalu. Dilansir oleh Reuters, Kim akan tiba di Washington DC pada hari Rabu waktu setempat dan bertemu dengan pejabat pemerintah Gedung Putih termasuk Lutnick. Nantinya keduanya akan mengadakan negosiasi pendahuluan untuk melanjutkan komitmen investasi Korea Selatan sebesar 350 miliar dolar Amerika yang tercantum dalam lembar fakta bersama yang ditandatangani pada November 2025. Sebelum menuju Washington, Kim akan mengunjungi Ottawa pada hari Selasa dan Rabu untuk bertemu dengan para pejabat Kanada termasuk Menteri Perindustrian Melaine Joly dan Menteri Energi Tim Hudson untuk membahas kerjasama energi, di mana Kim berupaya mendukung tawaran konglomerat Korea Selatan Hanwha Group untuk memasok Kanada dengan armada kapal selam baru dengan proyek yang diperkirakan bernilai lebih dari 12 miliar dolar Amerika Serikat.